night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Shalom teman-teman, selamat malam. Ya, tadi monolog yang kita dengar itu merupakan kisah dari Marlia Hari. Dia seorang artis tuh ya, seorang artis yang terkenal di tahun 70-an. Ada yang sudah pernah melihatnya tahun 70-an? Karineka ya tahu ya. Itu sitkom Bumar di TVRI. Iya. Tante Neti ya, pernah lihat ya. Ya, jadi begitu terkenal sampai disebut di TVRI dibuatkan sebuah sinetron keluarga berjudul Ibu Mar, ambil dari namanya. Dan dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, orang yang sangat tadi ya, yang sangat bertanggung jawab, penuh kasih. Sebutannya ibu negara dikenalnya, gitu. Tapi yang mengagetkan adalah tiba-tiba dia melakukan bunuh diri karena ya ada kehidupan sosialnya yang begitu tinggi gitu. Tadi dia ikut arisan sama seperti ibu-ibu kita ikut arisan ya tadi. Hari ini ikut arisan semua itu. Jadi ya dia ikut arisan dan uang yang dipercayakan ke dia itu dipakai gitu kan untuk kehidupan lifestyle dia yang artis yang glamor gitu kan. Gitu. Nah, jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari Marlia Hardi adalah citra yang tampak di mata manusia itu ternyata tidak mencerminkan identitas yang sesungguhnya yang ada dalam jiwa seseorang gitu ya. Gitu. Dan ekspektasi yang terlalu berlebihan dari sebuah identitas kalau tidak diimbangi dengan ruang untuk kita bisa jujur, kita tulus atau membutuhkan pertolongan gitu ya, itu akan berakibat sangat fatal gitu. Nah, itu pelajaran yang kita bisa ambil. Ya, yang gengs yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada luka yang sangat berbahaya gitu ya, yang tidak kelihatan. Luka ini bukan luka fisik, luka yang bisa kelihatan di luar gitu ya, luka fisik atau luka karena ekonomi yang hancur. Nah, ini lukanya nggak kelihatan gitu. Salah satunya adalah luka identitas. Gitu ya. Ketika seseorang memberikan label gitu kepada kita itu, wah kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak mampu, gitu kan? Kamu orang gagal, gitu. Gitu ya, kamu nggak berguna itu. Dan akan semakin berbahaya ketika kita meyakini label itu gitu. Kita meyakini sendiri label itu. Oh, bertahun-tahun ada yang hidup, iya ya, saya dulu gagal nih dalam pernikahan misalnya. Saya gagal dalam studi nih, saya drop out, nggak menyelesaikan sekolah dan lain-lain. Saya nggak berguna, saya udah rusak gitu kan. Saya nggak bisa dipakai lah sama Tuhan ya kayaknya ya. Itu saya nggak layak gitu. Kabar baik yang kita dengar pada hari ini adalah Tuhan tidak datang untuk menanggung dosa saja. Tuhan tidak datang untuk mengampuni dosa kita saja, tapi Dia juga datang untuk memulihkan identitas kita. Nah, contoh yang paling kuat yang kita bisa belajar dari seseorang yang dipulihkan identitasnya adalah seseorang bernama Paulus. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan dari Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 26. Oke, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 26. Cukup panjang ya, saya bacakan saja. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 26.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ya, dilanjutkan ke 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang mengirim nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan bawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia mengumumkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi masuk jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan lihat bagaimana Paulus yang adalah pembunuh dari orang-orang percaya, kemudian bisa menjadi Rasul Kristus. Ada tiga tahapan dalam kehidupan Paulus ya, dari yang merubah identitas dia. Yang pertama, tahap pertama kita bisa melihat tahapan awal adalah dia dikenal sebagai Saulus yang seperti monster gitu ya. Jadi tadi di awal bacaan kita sudah melihat bagaimana Saulus itu merencanakan, Saulus itu dia meneror, dia nguber-nguber ya. Terus dia mencari orang-orang percaya, dia menangkapi mereka dan juga menyetujui pembunuhan dari orang-orang percaya. Jadi label Paulus itu di mata orang itu udah, waduh, ngeri banget itu. Dia itu monster, dia itu sadis, dia itu kejam, dia itu pembunuh. Dia musuh gereja gitu.
Itu adalah label yang diberikan orang ke dia. Jadi bayangkan kalau suatu orang seperti ini ya, suatu ketika dia itu bergabung di orang-orang percaya gitu, apa yang terjadi? Di ayat 26 dikatakan orang-orang takut sama dia itu. Itu ya. Dia ngumpul di situ orang-orang takut itu. Karena identitasnya sudah rusak. Itu di mata orang lain identitas Saulus seperti itu di awalnya. Tapi kita masuk ke tahap kedua itu ya dari kehidupan Saulus. Apa yang terjadi? Ya. Di tahap kedua itu ada pemulihan yang dialami oleh Paulus. Ada 3 hal yang terjadi dalam pemulihan itu. Yang pertama, Paulus bertemu muka langsung dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi titik awal identitas dia yang baru. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, Paulus mau merendahkan hati, merendahkan diri, dan dia mau dibimbing. Itu ya. Jadi ketika dia bertemu Yesus, kan tadi disebutkan bahwa dia jadi buta gitu kan. Nah, orang-orang bawa dia ke Damsyik. Kalau dia nggak rendah hati, dia bilang, nggak mau saya ke Damsyik. Ngapain? Di situ banyak musuh-musuh saya gitu kan. Banyak orang percaya di situ kan. Dia memang ke situ mau membunuh orang percaya. Lebih baik balikin saya ke Yerusalem. Di sana banyak teman-teman saya gitu kan. Saya pasti aman, saya pasti terlindungi dalam keadaan yang paling lemah itu. Dan Yerusalem itu kota yang besar. Jadi kalau dia mengalami kebutaan, kalau dia nggak rendah hati itu, dia pasti bilang, Yerusalem itu kota yang besar, banyak dokter masih, banyak tabib bisa menyembuhkan mata saya gitu ya. Kalau dia nggak rendah hati pasti akan bilang seperti itu. Tapi dia mau merendahkan hati, merendahkan diri, dia mau dibimbing dan akhirnya dia bertemu dengan Ananias untuk didoakan. Yang terjadi berikutnya adalah dia mau melakukan perubahan secara radikal. Orang yang tadinya menolak Kristus, orang yang tadinya menolak ajaran Kristus, tiba-tiba tadi disebutkan di ayat 22 bahwa ia menjadi kuat dalam pengajaran Kristus. Dia terpanggil untuk mengajar di mana-mana. Gitu. Jadi perubahan itu terjadi secara luar biasa gitu ya dalam hidup Paulus itu. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita ingat adalah bahwa pemulihan itu nggak mudah. Pemulihan itu nggak mudah. Kenapa? Karena pertobatan tidak langsung bisa meluruskan reputasi. Ya, saya ulangi, pemulihan itu nggak mudah karena pertobatan tidak langsung meluruskan reputasi. Jadi kita lihat tadi bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Paulus itu kan. Dan Paulus ketika itu bertobat, dia berubah. Tapi faktanya orang-orang nggak percaya sama dia itu kan. Orang-orang curiga sama dia. Bener nggak sih dia itu berubah gitu. Bahkan tadi di ayat yang kita baca, di ayat 26 mengatakan orang-orang takut melihat dia gitu. Dari sini kita bisa ambil satu pemahaman ya bahwa Tuhan itu bisa memulihkan kita dengan cepat, dengan instan, seketika itu juga. Tapi yang namanya mendapatkan kepercayaan dari manusia itu ternyata butuh proses. Itu. Jadi butuh pembuktian itu ya kepada orang lain. Ya. Lalu kita
sampai ke tahap ketiga dari kehidupan Paulus. Apa yang terjadi sama dia? Dia mengambil kehidupan dari identitas barunya, dia menghidupi identitas barunya, dan dia menjalannya dengan konsisten. Namanya berubah kan, dari Saulus ke Paulus. Itu menandakan dia sudah mengambil identitasnya yang baru. Bukan lagi seorang pembunuh atau yang ingin menghancurkan orang percaya, tapi dia menjadi orang yang ikut untuk mengabarkan kabar keselamatan. Ya, jadi yang dia lakukan itu melayani, terus kemudian memberitakan Injil gitu kan. Dia pergi ke segala tempat gitu untuk beritakan tentang Kristus. Dan dia tahu bahwa label dirinya itu masih ada sebenarnya gitu kan. Dia tahu bahwa orang-orang masih nggak percaya sama dia, tapi dia nggak bilang bahwa percuma deh saya melayani, saya bertobat, tapi mereka masih tetap nggak percaya. Gitu. Dia nggak berkata seperti itu. Di 1 Korintus 15 ayat 9-10 dikatakan, Paulus mengatakan, aku yang paling hina, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus tidak menyangkal masa lalunya. Dia tahu masa lalunya itu kelam gitu ya, masa lalunya itu gelap. Masa lalunya itu ya nggak bagus lah untuk diingat. Dia tahu identitasnya itu seperti itu. Tapi dia nggak mau hidup di kehidupan yang lalu. Dia nggak mau untuk stay di situ. Dia tahu dia harus move on gitu ya. Dan Paulus nggak berkata, ya walaupun dia udah melakukan hal-hal yang luar biasa gitu ya untuk melayani Tuhan, masih ada orang yang nggak percaya. Dia nggak berkata, kalau mereka nggak percaya, ya udah deh, ngapain saya melakukan itu? Dia nggak berkata begitu. Tapi dia terus melakukan. Dia menghidupi identitas barunya dan dia menjalani dengan konsisten. Nah, sehingga dia akhirnya kemudian dikenal sebagai rasul dari bangsa-bangsa itu ya. Nah, teman-teman, waktu mempersiapkan materi ini ya, saya teringat pada kehidupan saya juga gitu, karena saya termasuk orang yang mengalami luka identitas ini gitu. Kenapa? Karena tadi Paulus karena apa yang dia perbuat, saya karena nama saya gitu. Jadi nama Lewi itu membawa sesuatu yang berat buat saya waktu kecil gitu kan. Dan saya dari kecil itu malu gitu kalau pakai nama Lewi. Nanti kapan-kapan saya cerita ya kenapa malunya ya. Nanti kita bisa bikin cerita sendiri tuh. Ya rangkaian cerita lebih panjang gitu. Tapi waktu kecil saya malu karena nama saya Lewi gitu. Mirip cewek kan gitu. Tuh, saya jadi malu terus akhirnya saya merubah nama jadi Satria. Itu sebabnya teman-teman SMP, SMA saya kenalnya saya Satria itu. Juga di teman-teman kuliah. Baru saya bisa menerima identitas saya sebagai Lewi itu ketika saya lahir baru di kampus waktu itu. Jadi mirip ya. Semua identitas yang baru itu muncul ketika kita ketemu Tuhan. Itu yang saya rasakan. Dan sejak saat itu saya pelajari, ternyata nama Lewi itu bagus juga gitu ya. Bangsa pilihan. Walaupun di sisi lain ada juga katanya itu pemungut cukai gitu ya. Gitu kan. Jadi akhirnya saya pakai nama itu. Walaupun saya sudah menerima hal itu, di luar banyak juga orang yang masih mengira itu saya perempuan gitu. Dan itu terjadi ketika waktu saya nulis gitu kan. Saya pakai nama Lewi itu.
banyak pembaca, banyak teman-teman penulis yang godain saya gitu di sosial media. Kenalan dong gitu. Dikira saya cewek. Gitu. Kalau dulu saya ini banget tersinggung gitu kan, marah gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu. Nah itu saya mulai menerima hal itu gitu ya. Jadi saya mau bagikan bahwa kita yang ada di sini bukan orang yang sempurna, tapi kita yang bergabung sama-sama di sini adalah kita yang pernah mengalami luka, tapi kita bisa healing dari luka itu dan kita bisa bangkit bareng-bareng gitu ya. Dan itu dimulai dari pertemuan saya dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, saya mau bagikan prinsip rohani gitu ya, bagaimana kita bisa memulihkan diri dari luka identitas kita. Yang pertama adalah biarkan Tuhan menemukan kamu gitu. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Ya. Tuhan adalah pencipta dunia dan seluruh isinya. Tuhan menciptakan kita. Jadi yang paling tahu identitas kita itu siapa sebenarnya adalah Tuhan. Sebagai contoh, Yakub kita kenal sebagai seorang penipu, pencuri gitu ya. Dia bertemu dengan Tuhan, bergelut dengan Tuhan sepanjang malam dan akhirnya dia diubahkan identitasnya menjadi bangsa yang besar, Israel. Musa, dia seorang pembunuh dan dia lari dari polisi Mesir ya, karena dia takut ditangkap gitu kan. Dia bertemu dengan Tuhan di semak api, lalu dia menjadi pembebas bangsa Israel. Jadi yang perlu kamu lakukan saat ini adalah biarkan Tuhan menemukanmu, karena Dia ingin mengasihimu dan berikan kamu kelegaan untuk luka identitas kamu. Nah, yang kedua adalah setelah kita membiarkan Tuhan menemukan kita, kita terima identitas kita dari Tuhan ya, bukan dari suara manusia. Itu. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Kristus, identitas lamamu itu tidak menentukan siapa kamu di matanya. Ya, dalam Kristus, identitas lamamu tidak menentukan siapa kamu di matanya. Tetapi siapa kamu di mata Dia itu adalah identitasmu yang sebenarnya. Ya. Jadi di dalam Kristus, identitas lama kita tidak menentukan siapa kita di pandangan Kristus. Tapi siapa kita di pandangan Tuhan, itu adalah identitasmu yang sebenarnya. Nah, kita perhatikan bahwa Paulus tadi ya, dilihat dunia, dia itu seorang monster gitu. Tapi di mata Tuhan, dia yang akan dipakai untuk mengembarkan kabar gitu ke bangsa-bangsa. Musa juga begitu. Di mata dunia mungkin dia seorang pengecut gitu ya. Setelah melakukan kejahatan dia lari itu, entah kemana itu kan, kabur, buronan gitu ya. Tapi di mata Tuhan, dia adalah pembebas Israel. Nah, masalahnya seringkali kita ya sebagai manusia, kita tuh sering ragu, terus sering lemah iman kita, sehingga kadang-kadang kita perlu persetujuan dari manusia. Kita pengen dengar suara manusia itu gimana sih sebaiknya kita itu gitu. Apa benar ya yang Tuhan bilang tentang saya itu seperti ini gitu kan.
Kadang-kadang kita seperti itu ya. Nah, untuk supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak lemah iman, maka kita perlu ingat tahapan yang ketiga gitu ya. Prinsip rohani yang ketiga adalah pemulihan identitas itu membutuhkan konsistensi. Jadi kita lihat tadi bagaimana Paulus itu ya, dia tidak dipercaya bahwa dia sudah berubah, tapi dia terus untuk melakukan pelayanan dengan setia, dengan karakter yang gak menyerah, dan dengan ketekunan. Dia terus melakukan itu. Lukas 16 ayat 10 mengatakan setialah dalam perkara kecil gitu ya. Itu jadi setia itu bukan kita bilang hari ini kita bilang oke, saya mau berubah. Itu saya mau melakukan hal yang baru dalam kehidupan saya gitu kan. Saya nggak mau seperti itu lagi itu. Tapi besoknya kita nggak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi pemulihan itu bukan seperti itu, tapi pemulihan itu menjalani proses yang terus-menerus untuk dibuahkan gitu ya, dari waktu ke waktu. Nah, boleh jadi hari ini kita mengalami kekalahan, kita mengalami gagal gitu ya, jatuh. Yang perlu kita ingat adalah kita perlu konsisten dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan ke kita, dan kita terus untuk menjalani itu, melangkah. Sehingga akhirnya kita akan benar-benar berubah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Nah, oke, jadi itu 3 prinsip yang bisa saya bagikan, dan sebagai penutup mungkin saya akan berikan satu peragaan ya, supaya teman-teman bisa ingat gitu tentang firman kebenaran yang dibagikan pada hari ini. Boleh saya minta satu orang untuk maju ke depan jadi relawan. Bro Alan aja deh ya. Bro. Oke. Ya ini Bro Alan tuh taruh ke belakang. Oke, Bro Alan itu ibaratnya diri kita ya. Diri kita yang sedang bimbang mencari identitas sendiri gitu kan. Nah, saya ini setan gitu ya. Ya, pura-puranya tanduk ya gitu ya. Saya ini dunia gitu. Nah, terus kemudian kita akan lihat bagaimana dunia melihat seorang Bro Alan. Itu ya. Kadang-kadang dunia melihat dari kesalahan-kesalahan kita. Dia kasih label ya. Dia kasih label. Ya. Iya. Ya, koruptor. Kadang-kadang kita juga ya. Ya. Kita dicap sebagai, dunia melihat kita sebagai orang yang gagal karena kita ya kerap nggak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik gitu ya.
Ya. Ya. Pencuri, ya. Ada juga karena sifat-sifat kita ya. Dia nggak mungkin kita ajak karena dia pemalas, gitu ya. Ya, jadi ini yang dunia berikan kepada kita sebagai label ya. Gitu. Tapi ketika kita tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita cari waktu supaya kita bisa bertemu Tuhan dan kita menerima Tuhan. Tuhan akan melihat kita tadi ya, sebagaimana apa yang Dia lihat, bukan label ini, tapi apa yang Dia lihat dalam kita. Jadi Dia mengambil semua label-label ini. Iya. Dan Dia memberikan label yang baru buat kita. Kita berharga di matanya. Anak yang baik. Yang itu mana? Yang itu. Ya, rajin pelayanan. Ya. Oke, silakan Bung Alan bisa kembali ke tempat dengan labelnya yang baru. Alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan dengan ini yang geng semua bisa ingat ya bahwa kalau Paulus bisa diubahkan, Musa diubahkan, gitu ya. Kamu yang saat ini mungkin sedang mengalami luka identitas, kamu nggak tahu harus gimana, datang sama Tuhan, terima Dia, dan kamu akan menerima pemulihan dan identitas yang baru. Di situ kamu akan mendapatkan identitasmu yang baru, jalani itu, dan saya yakin bahwa usahamu untuk mencari tidak akan sia-sia, karena kamu akan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan berkati.